Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar mengenai sambungan dari kayu untuk yang lainnya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang sambungan paku, lalu baut, ada juga menggunakan kokot bulldog ya. Sekarang kita akan belajar mengenai sambungan menggunakan pasak kayu. Syarat-syaratnya apa saja? Oh ya, sebelum itu ada di halaman berapa? Ada di halaman 19 dari buku PKKI dan buku TCUA halaman 25 serta halaman 45. Jadi nanti Anda bisa lihat di sini ya. Syarat-syaratnya untuk sambungan pasak kayu itu apa saja? Jadi yang pertama, alat penyambungnya dimasukkan ke dalam takian dalam kayu dan dibebani secara tekan dan geser. Pasak kayu juga terbuat dari kayu keras, besi atau baja juga. Pasaknya berbentuk persegi, seratnya harus terletak sejajar dengan serat batang kayu itu sendiri. Antara pasak dan kayu harus diberi baut sehingga sebagai pelengkap dengan diameter minimal 1,27 cm. Jadi baut ini adalah sebagai pelengkapnya, ada syarat minimalnya untuk bautnya itu sendiri ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini. Ini adalah syarat ukuran pasaknya. Jadi untuk ukuran pasak itu bisa ditentukan dengan rumus ini. Kita bisa lihat nih dari gambarnya ini. Kita bisa baca rumusnya dari gambarnya ini. Jadi T itu yang mana? Nah, akan saya tunjukkan di sini ya. T-nya itu yang ini, highlighternya. Nilai T itu yang ini teman-teman ya, nilai T yang ini. Lalu H-nya itu yang ini ya, nilai H yang ini. V itu adalah jarak dari sini ke sini ya. Lalu U itu adalah panjang pasaknya yang ini. V itu jaraknya antara satu pasak dengan pasak yang lain. Ini U ini B-nya yang ini. Nah, nilai T sendiri ini nilai T-nya. T-nya ini adalah lebih besar sama dengan 1,5 cm. Jadi minimal dia ukurannya adalah 1,5 cm. Lalu nilai U ya, nilai U ini atau pasaknya ini tadi, ini ukurannya lebih besar sama dengan 5T. Jadi kalau ada ketentuannya, nggak bisa sembarangan, minimal jadi adalah 5T. Jadi kalau T-nya adalah 1,5 berarti 5 kali 1,5 ya. T itu mendekati H per 6 min H per 10. Hanya yang mana? Hanya yang ini. Lalu untuk nilai V-nya, berarti nilai V itu adalah jaraknya ya, jaraknya dari sini ke sini. Nah, ini adalah jaraknya. Itu ada ketentuannya yaitu antara 8T sampai dengan 25T. Jadi kalau T-nya tadi 1,5 berarti tinggal kita kalikan aja 8 kali 1,5 di antara 8 kali 1,5 sampai 25 kali 1,5 gitu ya. Nah, untuk mutu dari pasak kayu keras ini dia harus memenuhi standar Indonesia kelas 1. Ini untuk kayu jati, kayu ulin, dan lain sebagainya. Tegangan pasak kayu itu dalam daftar 2 dikalikan dengan faktor pengali. Ada yang dikalikan dengan faktor pengali 2/3, ada yang dikalikan dengan faktor pengali 5/6, ada yang dikalikan dengan faktor pengali 5/4. Nah, kalau yang 2/3 ini khusus untuk kayu yang terendam air, yang tidak terlindung dengan kadar lengas yang tinggi. Jadi dia bolak-balik kena air. Nah, contohnya kayak gitu ya. Atau dia ada di dalam sungai, dia ada di dalam bendung, atau dia ada di dalam laut ya, misalkan. Kalau dia atau dalam kolam air ya, kayak gitu di dalam kolam itu juga bisa dikalikan dengan 2/3 karena dia kan terendam air.
Kalau dikalikan dengan 5/6 itu khusus untuk kayu-kayu yang tidak terlindung tapi dia cepat mengering. Contohnya kalau di gazebo misalkan ya, itu kayunya kan nggak terlindung tapi dia cepat kering karena dia langsung bisa kena sinar matahari kayak gitu. Lalu dikalikan dengan 5/4 apabila konstruksinya dia menerima beban tetap dan beban angin atau beban yang tidak tetap. Ini selanjutnya syarat dari pasak keras ya. Jumlah pasak dalam sebarisnya loh ya, ini itu kurang dari sama dengan 4 buah. Kecuali untuk balok lentur. Tegangan pada sebuah pasak ya itu ada dua macam, ada tekanan memanjang, ada yang gaya gesernya. Nah, sekarang untuk yang tekanan memanjang ini tahu sejajar ya sama dengan P/B kali T kali N pasaknya. N pasak ini adalah jumlah pasaknya. B-nya yang mana? B-nya yang tadi. T-nya yang mana? T-nya yang tadi ya. Lalu untuk gaya geser tahu sama dengan P/U kali B kali jumlah pasaknya berapa. Jadi tadi ada nilai U-nya, ada nilai T, ada nilai P. Nah, itu langsung saja Anda masukkan jumlahnya berapa, nilai berapa. Nah, ini adalah sketsa tegangan pasaknya. Jadi ini adalah pasaknya teman-teman ya. Kalau kita lihat, oh ini U-nya, berarti kalau di gambar ini berarti bagian ini yang diperbesar. Bagian U-nya ini adalah yang diperbesar. Perbesar di mana? Diperbesar di sini. Jadi kita tahu gesernya yang mana, P-nya yang mana, U-nya yang mana. Ya. Nanti yang sejajar yang mana. Nah, ini sketsanya. Jadi kalau Anda pengen lihat dari sini ya, bisa Anda lihat di sini. Ini adalah tabel ukuran pasaknya, teman-teman, tabel ukuran pasaknya. Jadi ukuran pasak itu macam-macam. Ada 2T, ukurannya ada 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Lalu untuk pasak ya, pasaknya sendiri uminnya lebih besar sama dengan dari 5T. Jadi nilainya ini. Anda bisa langsung cari nanti. Vmin lebih besar sama dengan 8 kali T. Vmin lebih besar sama dengan 8T tadi ya. Nah, ini tinggal dimasukkan. Nanti nilainya yang mana? PIJ-nya ada 75, 112,5. Nah, ini ada di sini semua. Sekarang kita untuk memudahkan ya, kita masuk ke contoh soal aja langsung. Suatu batang tarik dengan gaya P sebesar 9 ton disambung dengan pasak kayu keras. Rencanakan pasak kayu keras Anda. Diketahui bahwa tegangan IJ-nya adalah 75 kg per cm persegi. Berarti sini ya. 75 kg per cm persegi tanpa atasnya. Ya, tanpa atasnya seperti ini ya. Ini. Lalu yang ini tampak dari samping. Ada P sebesar 9 ton, lalu otomatis sebelah sini itu P-nya adalah P/2, P/2 karena dibagi dengan 2. Sekarang yang perlu kita hitung, yang pertama apa? Yang perlu kita hitung yang pertama adalah penampang dari pasaknya yang dibutuhkan. Ya, A tegak lurus itu sama dengan sigma T kali B. Ini lebih besar dari P per tegangan yang diizinkan. Tegangannya ini, tegangannya akan 75 kg per cm persegi. Jadi dimasukkan P per tegangannya berapa? 9000 per 75 kg per cm persegi. Nih, ini adalah penampang pasaknya. Berarti nanti penampang pasaknya sekian. Lalu jumlah tebal takiannya itu sigma T lebih besar sama dengan 120 ini ya, 120 ini per 18. 18 ini apa tadi? 18 itu bisa kita lihat dari sini, 18.
Ini sama dengan 6,67 cm. Nah, lalu nilai T-nya berapa? Berarti H per 10 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan H per 6. Nah, nilai T-nya ini yang kita cari. Digunakan tebal pasaknya berapa? Nah, tebal pasaknya antara 1 cm sampai 1/2/3 cm. Nilai T-nya adalah 1,5 cm. Nilai H-nya adalah 10 cm. Sekarang kita masuk ke jumlah bautnya. Jumlah bautnya 6,67, ini didapatkan dari sini ya. Peltagiannya dibagi dengan nilai T-nya yaitu 1,5 cm, 4,4 buah. Nah, karena di sini ya, karena di sini seperti ini, maka nanti ya akan kita pasang itu 6 pasak yang terdiri dari 2 kali 3 pasak. Jadi ada 3 pasang nanti. Nah, pasaknya ya, pasaknya panjangnya ini mengikuti rumus U lebih besar sama dengan 5 kali T. 5 kali 1,5 cm. Nah, ini harus kurang dari sama dengan 8 cm. Lalu nilai V-nya sama dengan lebih besar sama dengan 8T ya, dari 8 kali 1,5 nilainya adalah 12 cm. Lalu nanti menggunakan baut yang mana? Bisa menggunakan baut setengah dim atau baut dengan diameter 12,7 mm. Maka nanti tegangan tarik sejajarnya yaitu 9000, ini P-nya, per 18 dikalikan dengan 10 dikurangi dengan 2 kali 1,5. Nilainya berapa? Nilainya ternyata 71,5 kg per cm persegi. Nah, ini kurang dari sama dengan tegangan tarik sejajar yang diizinkan yaitu 75 kg per cm persegi. Berarti ini udah oke. Kalau misalkan dia lebih besar dari tegangan yang diizinkan ini, maka dia tidak boleh, tapi ternyata dia kurang dari sama dengan tegangannya tadi. Berarti dia sudah oke kalau begini. Nah, ini adalah posisi dari pasak kayu kerasnya. Jadi di sini kalau Anda lihat ya, ini U-nya, ya kan tadi U-nya yaitu 8 cm. Lalu ini adalah nilai V-nya. Ini adalah nilai V-nya, V-nya 12. Digambar di sini nilai V-nya 12. Ini kalau tampak dari atas, ini kalau tampak dari samping teman-teman. Ini 18 ya, yang ini 10. Oke, kayak gitu caranya ya. Ya, nanti silakan Anda pelajari kembali, dipahami benar-benar. Kalau misalkan nanti ada soal disuruh menggambarkan posisinya bagaimana, disuruh menghitung, Anda sudah paham, gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.